أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat di Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena takwa kepada Allah tidak hanya kita mengerjakan perintah Allah, tetapi jangan lupa marilah kita tinggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di malam ke-24 bulan Ramadan. Artinya kita sudah 23 hari melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita bermohon mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dan sebagai wasilah pula menjadikan kita pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di malam ke-24 ini dan seterusnya kita sudah masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Apapun yang kita mampu, baca Quran, salat malam, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Apa yang bisa kita optimalkan dalam ibadah kita, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau kita konversikan ke tahun itu 83 tahun lebih. Dan itu nilainya sangat besar sekali. Kalau kita baca Quran di malam itu, maka bacaan Quran kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sholat malam di malam itu, maka sholat malam kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan yang bertepatan dalam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Walaupun usia kita belum sampai ke seperti itu, tapi amal ibadah kita dengan rahmatnya Allah bisa mencapai hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ada pula di akhir Ramadan ini ibadah yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah ibadah harta, yang mana tadi sudah dijelaskan, disampaikan insyaallah di Masjid Baitus Salam akan diadakan penerimaan atau pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, atau mungkin nanti ada yang boleh fidyah. Masjid Baitus Salam ini dipersilahkan pada para jemaah, para warga sekitar untuk bisa hadir ke Masjid Baitus Salam ini untuk menunaikan zakatnya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita pahami, karena dalam menjalankan amal kita perlu ilmu terlebih dahulu sehingga amal ibadah kita tersebut diterima oleh Allah dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah zakatul fitri taharatan lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa tu'matan li masakin. Yang artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Maka selama Ramadan mungkin
kita pernah berbicara yang tidak perlu, ya, marah yang tidak terkendali, lalai atau melakukan kesalahan-kesalahan, maka zakat fitrah menjadi seperti pembersih puasa kita. Seperti baju putih dipakai sebulan pasti ada noda kecil. Nah, zakat fitrah adalah sabunnya. Maka tunaikanlah zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok. Dibayar dengan makanan pokok yang ada pada daerah tersebut. Maka kalau kita di Indonesia ini makanan pokok adalah nasi, yang mana bahan pokoknya adalah beras. Nah, ini bagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, yang mana pada saat itu ini adalah makanan pokok di zaman Rasulullah SAW. Di Indonesia makanan pokoknya tadi adalah beras. Maka kebanyakan ulama menyarankan beras itu sekitaran antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram per orangnya. Dan ini semua, bahkan bayi pun harus ditunaikan zakat fitrahnya. Ya. Namun dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dengan uang karena dianggap lebih bermanfaat bagi penerima. Maka jika kita ingin mengambil pendapat yang paling hati-hati, gunakanlah beras. Gunakanlah makanan pokok untuk bayar zakat fitrah kita. Kalau ingin menambah manfaatnya, ya mungkin kita berpikir kalau kita beras nanti gimana lauknya, gimana mau beli baju dan seterusnya. Kita bayar zakat fitrah pakai beras, tambah dengan uang yang kita niatkan sebagai sedekah. Jadi semuanya tercover zakat fitrah kita sesuai dengan para ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian tambah dengan sunnah sedekah kita. Berapapun yang kita sampaikan, insya Allah nanti akumulasikan dan akan disampaikan juga kepada yang berhak menerimanya. Kemudian zakat mal, yang mana zakat mal ini adalah zakat harta, ya, yang mana zakat dari harta yang sudah mencapai nisab atau ukuran dan dimiliki selama 1 tahun kepemilikan. Artinya kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, pada harta perak atau pada harta simpanan ada kewajiban 1/4 dari 1/10, yang mana kita ambil persentasenya 2,5% dari harta yang kita miliki selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, yang mana para ulama juga bersepakat ini 85 gram. Kalau kita punya harta ukurannya 85 gram yang mana kita miliki sudah 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Ya, misalnya kalau harga emas saat ini, karena patokannya emas Pak ya, harga emas saat ini 1 gramnya itu paling tidak 1.300.000 rupiah per gramnya. 2,5 juta sudah ya, udah meningkat berarti ya. Itu kalikan saja dengan 85 gram. Ya, 1.300.000 ya. 1.300.000 berapa? Sudah 3 juta. Udah 3 juta 1 gram. Oh gitu ya. Jadi itu tadi intinya, kalau kita nilainya sudah ya sampai pada 85 gram emas yang pada saat itu berlakunya, maka itu kita dikenakan wajib zakat mal. Dikalikan saja 85 dikali 3 juta tadi. Berapa itu? Ya. 2,5% ya diambil itu kan. Nah, jadi ukuran harta yang kita miliki selama setahun tadi. 85 dikali 3 berarti 250-an ya. 255 juta rupiah. Kalau kita punya 255 juta rupiah dan dimiliki selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5% dari 255 juta rupiah. Apalagi kalau kita punya 1 miliar, 1 miliar sudah kita miliki selama setahun. Kira-kira punya nggak Pak segitu setahunnya? Nah, itu wajib dikeluarkan Pak. Wajib dikeluarkan. Bahkan nanti ya 1 miliar 25 juta. Ya, itu. Jadi Masya Allah, untuk membersihkan harta kita, zakat ini sangat penting, wajib. Bahkan bunyal Islamu ala khamsin. Salah satunya apa? Yang membangun Islam ini adalah salah satunya zakat. Yang mana zakat tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat mal juga adalah kewajiban bagi kita.
Jangan sampai kita sholat khusyuk, ibadah dan lain sebagainya, haji dan seterusnya, tapi kita lupa dengan satu ibadah yang wajib, yaitu zakat yang harus kita keluarkan. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, ini tentang zakat. Kemudian nanti ada infak, ada sedekah yang sifatnya adalah sunnah. Kalau kita mau berinfak ke masjid, ya, atau mungkin kita mau sedekah kepada orang yang membutuhkan, ini bagus. Ya, bagaimana ibadah kita kalau kita bersedekah itu akan dilipat gandakan, bahkan 700 kali lipat nilainya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada membayar fidyah, membayar kafarah dan seterusnya. Ini juga bisa kita tunaikan dan kita bisa pahami bersama fikihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menunaikan zakat, menunaikan kewajiban-kewajiban harta yang ada pada diri kita. Dan juga nanti insya Allah akan disampaikan kepada 8 golongan, 8 asnaf, yaitu fakir, miskin. Ini yang paling diutamakan. Fakir adalah mereka yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya, tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, maka dia ini berhak menerima zakat. Ya. Miskin juga dia punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kesehariannya. Ini wajib, harus kita berikan zakat. Maka para pamong kita, RT dan seterusnya, mohon nanti data-datanya bisa kita lihat, kita sesuaikan yang betul-betul berhak menerimanya sehingga tersalurkan kepada yang berhak membutuhkan, yang berhak menerimanya. Mungkin demikian Pak saya sampaikan. Mohon pada Allah, mohon ampun. Bagaimana ini juga banyak juga ini Pak, ada 8, ada amil, ada mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Kalau kita jelaskan mungkin agak panjang. Setidaknya nanti kita akan data sesuai dengan warga kita sekitar. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.